Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas dua hal seputar AC ya. Jadi yang mau saya bahas pertama itu tentang kanibalan AC. Kanibalan itu yang berarti apa namanya? Misal nih contohnya indoor sub dipasangkan dengan outdoor apa gitu yang selain sub gitu ya. Ada dua ini sih ya, jadi ada AC standar sama AC inverter ya. Jadi kalau AC inverter itu bisa kita kanibal, misal indoor Daikin tipe ini dengan indoor Daikin yang tipe lain itu masih bisa. Tapi kalau untuk lain lain merek kayaknya sih nggak bisa deh, harus satu ini satu satu merek tapi lain tipe masih bisa, itu pun ada yang nggak bisa ya. Jadi yang saya bahas itu ada dua masalah kanibalan yang artinya lain 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 apa namanya lain merek ya. Terus yang kedua masalah pipa instalasi, panjangnya harus berapa meter dan maksimalnya berapa, minimalnya berapa ya. Nah, untuk AC standar saya bahas dulu yang AC standar dulu ya. AC standar contoh nih, ada AC ini sub ya, sub tapi outdoornya saya menggunakan merek lain bukan sub ya, itu bisa bisa. Nah, bagusnya itu dengan catatan misal indoornya setengah PK, outdoornya juga setengah PK, ya kan. Kalau indoornya 1 PK, outdoornya setengah PK apa bisa? Bisa, tetap bisa. Sekalipun uh, indoornya 1,5 PK, outdoor setengah juga bisa, ya kan. Tapi kan dinginnya nggak bisa maksimal. Kalau pengen dinginnya maksimal, uh, indoor setengah PK, outdoor setengah PK, indoor 1 PK, outdoor juga 1 PK, menyesuaikan PK-nya ya. Terus yang kedua, kalau AC inverter apa bisa dikanibal dengan merek lain? Kalau sepengalaman saya, setahu saya sih kalau Daikin biasanya nggak mau ya, nggak bisa ya. Kecuali lain tipe. Contoh nih yang Daikin FTK Q indoornya bisa dimasukkan dengan outdoor yang seri lain, itu masih bisa. Dan itu pun juga ada yang nggak bisa ya. Nah, tapi ada dulu pernah sekali nemuin indoornya Samsung, outdoornya LG, itu inverter ya, itu bisa masuk, itu bisa masuk. Nah, sekarang kita lihat ke bagian outdoornya. Outdoornya saya pakai merek lain ya, bukan Sharp. Nah, ini untuk unit outdoornya. Ini outdoor Sunken setengah PK standar ya. Bisa. Ini outdoornya setengah PK, indoornya tadi yang sub itu 1 PK. Tapi dinginnya tidak bisa maksimal. Ya. Paling kalau kepengen agak maksimal itu ditambah tekanan freonnya dan menyesuaikan ampernya, ampere pada outdoor. Jadi jangan semata-mata kita nambah freon banyak terus dingin enggak. Tetap kita harus menyesuaikan ampere nemplate pada outdoor unit Sunken ini ya. Jadi nggak boleh lebih dari nemplate atau dari ampere sesuai kemampuan outdoor ini. Jadi misal teman-teman nih ada yang punya AC standar, outdoornya rusak, mau diganti, ada ganti merek lain ya, oh nggak masalah, bisa. Tapi usahakan PK nya sama. Kalau misal indoornya setengah PK ya kita carikan outdoornya yang setengah PK. Misal indoornya yang rusak nih, outdoornya 3/4 PK ya sama kita carikan indoornya yang 3/4 PK, itu agar bisa maksimal, ya kan. Terus
Kalau indoornya R32 tapi kita kasih outdoor R22 apa bisa? Bisa, nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Tapi kalau indoornya R22 kita kasih outdoor R22, kan R22 itu tekanannya lebih besar ya, lebih besar. Jadi saya sarankan sih jangan, mending dicarikan sesuai yang sesuai indoor. R22 kita carikan R22. Kalau kita kasih outdoor R32 biasanya nggak awet, nanti bocor pada evaporator karena tekanannya lebih besar. Itu gitu ya. Yang kedua kita membahas masalah pipa. Ini ya contoh pipa. Ini kita pakai pipanya itu pendek. Kalau pipa itu kan kalau kita pemasangan dari toko biasanya paketannya 3 meter ya, 3 meter. Kalau kurang dari 3 meter gimana? Kalau kurang dari 3 meter bisa, tapi biasanya kalau kita beli AC baru, kita cuman pakai pipanya, nggak bawang toko, misal beli sendiri apa punya sendiri ya, misal 2 meter doang, itu bisa dingin, tapi biasanya garansinya hilang ya karena tidak sesuai SOP-nya. Kenapa kita harus pakai 3 meter? Agar ada sirkulasi. Kalau pipanya terlalu pendek biasanya indoornya yang kalah, misal bocor freon karena tekanannya besar. Kalau arjen gimana ya, bisa disesuaikan, kita sesuaikan pada tekanan freonnya, bisa kita kurangin freonnya gitu kan, misal pipanya pendek. Kalau setengah PK berapa panjangnya, paling panjangnya berapa gitu ya. Setengah PK biasanya sekitar 7 meter, paling pendeknya tetap 3 meter. Kalau 3/4 PK berapa? 3/4 PK 10 meter masih masuk. Kalau 1 PK 15 meter masih masuk juga. Kalau 1,5 PK 20 masih masuk. 2 PK 25 masih masuk. Nah, misal nih setengah PK pipanya 10 meter. Nah, bisa dingin, tapi biasanya dinginnya kurang maksimal. Nah, coba misal teman-teman ada masang AC pipanya 10 meter ya, ukuran AC setengah PK. Nah, coba cek dulu ampere sama tekanan refrinya. Ampernya sesuai di nameplate outdoor enggak? Misal ampernya kurang, misal ampernya 1,9, tapi begitu kita vakum, kita buka freon, ada ampere cuma 1,5 lah. Itu saya sarankan ditambahin refrigernya. Itu ya, karena pipanya panjang, itu setengah PK. Itu ya. Jadi nanti menyesuaikan ampernya aja. Nah, kalau 2 PK saya sendiri pernah ngalamin itu pipanya 50 meter. Jadi ampernya itu hanya ada di berapa dulu ya, 6,5 kalau nggak salah ya, freonnya ada 130. Jadi tetap kita tambahin karena pipanya panjang, jadi freon itu udah kemakan di jalan, di pipa itu panjang ya, jadi harus tambahin. Nah, kalau terlalu pendek, misal setengah PK pipanya hanya semeter apa 2 meter, dikurangin sedikit, menyesuaikan ampernya aja. Karena kalau pipa terlalu pendek pasti tekanannya itu besar banget, sirkulasinya terlalu cepat, biasanya yang kalah pada evaporatornya. Makanya dari brand-brand AC itu biasanya udah menganjurkan panjang pipa harus sekian, itu kan nggak boleh kurang dari sekian. Biasanya nggak ada garansinya, nanti kalau semisal ada kerusakan ketahuan pipanya hanya semeter misal ya, itu biasanya nggak bergaransi, garansinya nggak berlaku. Kalau pipa lama apa bisa digunakan ya? Pipa lama asal masih bagus, tapi sebelum
kita ganti AC lama ke AC baru ya. Misal pipanya sama-sama masih bekasnya R32, tetap kita harus flashing instalasinya agar bersih baru dipasang. Ya mungkin segitu aja edukasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang mengalami hal serupa bisa dilakukan. Mungkin cukup sekian aja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.